Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Saat pemuda itu melihat pedang terbang, matanya menunjukkan kekaguman, namun ada sedikit penyesalan di dalamnya. Tingkat integrasi ini dapat dianggap kualitas pedang. Energi spiritual yang begitu dahsyat bahkan dapat dianggap kualitas tinggi. Sayangnya, kecepatannya tidak sebanding dengan pedang ini. Sayang sekali. Sungguh sangat disayangkan. Saat berbicara, dia mengaktifkan mantra di dalam pedang terbang dan pada saat itu, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dia melihat pedang terbang menghilang di hadapannya dan muncul kembali 100 kaki jauhnya. Ini, tubuh pemuda itu bergetar dan dia segera melangkah keluar dari toko. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang terbang itu segera berteleportasi kembali. Mata pemuda itu tidak lagi dipenuhi dengan kegembiraan tetapi keterkejutan. Dia menghirup udara dingin dan menunjuk ke batu roh lagi. Pedang terbang berteleportasi dan menembus batu roh. Ini teleportasi. Mulut pemuda itu menganga lebar. Dia segera memanggil pedang terbang itu kembali dan memegangnya di tangannya. Hatinya benar-benar kacau sekarang. Umumnya mustahil untuk meninggalkan mantra teleportasi di dalam pedang terbang, karena pedang tidak dapat menahan gesekan teleportasi. Selain itu, tanpa tingkat kultivasi surgawi, mustahil untuk mencap pedang dengan mantra teleportasi. Yang lebih penting, bahkan jika seseorang memiliki kultivasi, kecuali mereka memiliki metode yang sangat kuat dan domain khusus, mustahil untuk membuat mantra teleportasi bisa bertahan selamanya. Domain hidup dan mati Wang Lin lah yang membuat mantra teleportasi pada pedang terbang itu bertahan selamanya. Namun jika keseimbangannya rusak, maka mantranya akan tetap hilang. Pemuda itu meraih pedang terbang. Dia bergegas kembali ke dalam toko sambil menatap Wang Lin dan berkata dengan tergesa-gesa, "Rekan kultivator, toko ini menginginkan pedangmu. Apakah 10.000 batu roh berkualitas tinggi sudah cukup?" Wang Lin sedikit mengerinyit saat mendengarnya. Tingkat kultivasi pemuda di hadapannya terlalu rendah. Dengan menggunakan energi spiritual, dia hanya mampu menggunakan 1/10 dari kekuatannya. Pemuda itu melihat Wang Lin mengerutkan kening dan merenung sejenak. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata lagi, "Rekan kultivator, aku dapat menambahkan 50.000 batu roh berkualitas tinggi. Meskipun pedang ini adalah harta spiritual berkualitas tinggi, aku sudah memberikan harga yang sangat tinggi." Wang Lin mengerutkan keningnya dan bertanya, "Apakah kalian memiliki kultivator transformasi jiwa?" Pemuda itu terkejut saat mendengarnya. Dia menunjukkan ekspresi tidak senang dan berkata, "Apa maksud rekan kultivator? Apakah menurutmu tingkat kultivasiku tidak cukup tinggi untuk melihat menembus pedang terbang? Kami memang memiliki senior transformasi jiwa, dan karena kamu yang meminta, aku akan meminta satu orang untuk datang." Pemuda itu menampar tas penyimpanannya dan sebuah batu giok terbang keluar. Setelah meninggalkan pesan di dalamnya, dia melempar batu giok itu keluar dari toko. Setelah mengirimkan batu giok, pemuda itu duduk dalam diam di kursi dan mulai bermain dengan pedang terbang di tangannya. Dengan kultivasi Wang Lin, tentu saja dia tidak akan repot-repot dengan seorang kultivator tingkat rendah. Pada saat ini, dia tersenyum dan melihat-lihat harta karun ajaib di dalam toko. Setelah beberapa saat, tatapannya jatuh pada Wang Lin dan dia menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Meskipun kultivator ini baru berada di tahap akhir formasi inti, untuk sesaat dia merasa seperti sedang melihat kepala keluarga atau tetua keluarganya. Ekspresi Wang Lin yang santai dan tenang bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator formasi inti, tetapi dia melihat Wang Lin memang berada pada tahap akhir formasi inti.
Dia memang mempertimbangkan bahwa Wang Lin mungkin menyembunyikan tingkat kultivasinya, tetapi paviliun bambu hijau memiliki formasi yang ditempatkan oleh para tetua keluarga. Kecuali seseorang telah mencapai tahap ascendant, maka mustahil untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian, angin sepoi-sepoi bertiup dari luar. Setelah angin sepoi-sepoi menghilang, seorang pria tua melangkah masuk ke dalam paviliun. Hal pertama yang dilihat pria tua itu adalah pedang terbang di tangan pemuda itu. Ketika dia melihat pedang terbang, ada kilatan cahaya di matanya. Ketika pemuda itu melihat pria tua yang datang, dia segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Junior Sunmu memberi hormat kepada tetua." Orang tua itu menjawab dengan lembut dan tatapannya menyapu Wang Lin. Ekspresinya tidak berubah saat dia bertanya dengan tenang, "Apakah orang ini yang meminta harta ajaibnya untuk diuji?" Sunmu cepat-cepat mengangguk dan dengan hormat menyerahkan pedang di tangannya. Saat pria tua itu masuk, Wang Lin melirik sekilas lalu mengalihkan pandangannya. Pria tua ini berada di tahap akhir transformasi jiwa. Meski belum mencapai puncaknya, dia jelas telah diuji dengan banyak situasi hidup dan mati. Jadi pikirannya jauh lebih tenang dibandingkan dengan keempat orang yang ditemuinya sebelumnya. Orang tua itu tidak membuang waktu. Dia segera melambaikan tangan kanannya dan menangkap pedang terbang. Setelah menyapunya dengan kekuatan jiwanya, ekspresinya yang tenang berubah menjadi terkejut. "Tetua, Junior telah melihat harta karun ini." Sunmu yang berada di samping pria tua itu berbicara. Saat dia berbicara, pria tua itu tiba-tiba menatap Sunmu yang membuatnya menelan separuh kalimatnya. Orang tua itu menjentikkan pedang terbang dengan jarinya. Pedang itu mengeluarkan nyanyian pedang yang merdu dan langsung bergema di seluruh ruangan. Suara ini seperti musik surgawi dan menyenangkan telinga. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang lebih besar saat dia melambaikan tangan kanannya. Pedang itu segera terbang keluar dan menghilang. Kali ini itu berteleportasi lebih dari 500 kaki. Detik berikutnya, pedang itu muncul di samping pria tua dan melingkarinya. Pedang itu memancarkan energi spiritual surgawi dan energi pedang yang dahsyat, bagaikan busur panah yang ditarik. Yang lebih penting, ada untayan petir yang bergerak di sepanjang pedang. Orang tua itu menatap petir itu dan merenung sebentar. Dia segera mengangkat jarinya dan menyentuh petir itu. Suara dentuman keras bergema di seluruh ruangan. Kemudian, ekspresi pria tua itu langsung berubah pucat dan dia mundur beberapa langkah. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Bukan saja dia tidak menunjukkan kemarahan, bahkan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Sunmu benar-benar terkejut setelah melihat semua ini. Dia tentu saja melihat bahwa di bawah kendali pria tua itu, pedang ini memiliki energi spiritual surgawi. Harta karun surgawi. Ini adalah harta karun surgawi. Bukan hanya harta karun surgawi, tetapi harta karun surgawi semu. Ada mantra teleportasi yang lebih hebat terukir di dalamnya. Dan sebagai tambahan, petirlah yang membuat harta karun ini sangat berharga. Tanpa petir ini, benda ini hanya bisa dianggap sebagai harta karun surgawi semu biasa. Namun petir ini membuat perbedaannya menjadi lebih besar. Orang tua itu tidak mencoba menyembunyikan apapun dengan sengaja. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin. "Ini seharusnya diberikan kepadamu oleh keluargamu. Apakah kamu yakin ingin menjualnya?" 3.000 batu giok surgawi. Wang Lin tidak menjawab pertanyaannya, tetapi menyebutkan harganya. Mata pria tua itu menyipit dan mengamati Wang Lin dengan seksama. Tanpa sepatah kata pun, dia menepuk tasnya dan setumpuk batu giok surgawi segera muncul di tanah. Seketika, energi spiritual surgawi yang padat
memenuhi seluruh ruangan paviliun bambu hijau. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menaruh batu giok surgawi ke dalam tas penyimpanannya. Sesaat berikutnya, orang tua itu menatap Wang Lin dan bertanya, "Apakah kamu memiliki harta surgawi semu lainnya?" Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia menyentuh tas penyimpanannya. Dia segera mengeluarkan cermin perunggu dan melemparkan ke arahnya. Orang tua itu langsung menangkapnya dan ekspresinya berubah seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini dia bahkan lebih terkejut daripada saat melihat pedang terbang. Warisan harta karun surgawi semu. Saat pria tua itu menatap harta warisan surgawi semu, matanya menunjukkan jejak keserakahan yang tersembunyi. Senyuman tipis muncul di wajah Wang Lin saat melihat reaksinya. Dia tidak berpura-pura panik atau bertindak apapun, namun dia tetap tenang seperti biasa. Dia tidak ingin mengambil inisiatif untuk mencuri batu giok surgawi. Jika orang tua ini ingin merampoknya, maka dia tidak akan dianggap membunuh atau mencuri harta karun. Namun, dia bertindak sebagai pembelaan diri yang benar. Akibatnya, bahkan jika dia membunuh seseorang, dia akan memiliki moral yang tinggi. Ditambah dengan tingkat kultivasinya yang kuat, tidak ada seorang pun yang berani menegurnya di planet Ranyun. Setelah 800 tahun berkultivasi, Wang Lin tidak hanya menjadi pintar, dia juga tahu bagaimana menghadapi rencana jahat. Namun dia jarang menunjukkan sisi jahatnya. Sekarang setelah dia mengubah penampilannya, bahkan seseorang yang mengenalnya tidak akan dapat mengenalinya hanya berdasarkan hal ini. Ada sedikit keraguan di mata pria tua itu. Tak lama kemudian dia menghela napas panjang dan sambil memegang cermin perunggu, dia bertanya, "Berapa banyak batu giok surgawi yang kamu inginkan untuk ini?" Nada bicara Wang Lin tenang saat dia berkata perlahan, 50.000. Pria tua itu mengerutkan keningnya. Meskipun dia dapat mengeluarkan 50.000 batu giok surgawi dari dalam tasnya, namun dia telah menghabiskan hampir 1 abad untuk mengumpulkannya perlahan-lahan sebagai persiapan untuk masa depannya. Dia khawatir tidak akan memiliki cukup batu giok surgawi untuk mencapai tahap ascendant jika dia menghabiskannya sekarang. Saat merenung, dia menundukkan kepalanya untuk melihat cermin perunggu dan ragu-ragu. Dia sebenarnya sangat tergoda oleh harta karun ini. Harus dikatakan bahwa seorang kultivator transformasi jiwa dengan warisan harta karun surgawi semu akan memiliki level yang berbeda. Jika harta karun itu cukup kuat, maka dia bisa bertarung melawan kultivator transformasi jiwa tahap akhir puncak. Meskipun dia tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki oleh cermin perunggu itu, namun selama itu merupakan harta warisan, maka cermin itu tidak akan lemah. Bukannya dia tidak mempertimbangkan untuk membunuh demi mencuri harta karunnya, tetapi ketika dia melihat Wang Lin, matanya tampak tenang. Namun ini bukanlah hal yang utama. Yang terpenting adalah jika Wang Lin bisa mengeluarkan 2 harta karun ajaib seperti ini, maka dia jelas merupakan anggota inti dari suatu keluarga kultivasi. Setelah merenung sejenak, pria tua itu mengeluarkan sekantong harta karun. Setelah mengeluarkan 50.000 batu giok surgawi, dia melemparkan tas itu ke arah Wang Lin. Setelah menggunakan kekuatan jiwa untuk memeriksanya, Wang Lin segera melemparkan batu giok warisan ke arahnya. Orang tua itu segera menangkap batu giok itu dan mengamatinya dengan seksama. Wajahnya menunjukkan kegembiraan sebelum dia bertanya dengan ragu, "Apakah kamu memiliki yang lainnya?" Wang Lin menatap pria tua itu dan mengeluarkan jepit rambut dari tas simpanannya. "Ini juga harta karun surgawi semu." Ada sedikit kekecewaan di mata pria tua itu. Dia mengangguk ke arah Wang Lin sebelum berbalik dan berjalan keluar dari paviliun bambu hijau.
Wang Lin segera membeli beberapa bahan dari toko sebelum pergi. Adapun pemuda di dalam toko masih tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Saat berjalan, Wang Lin menyebarkan kekuatan jiwanya dan sudut mulutnya memperlihatkan senyuman mengejek. Aku akan memberimu kesempatan. Wang Lin mengubah arah menuju salah satu gerbang kota. Dia segera meninggalkan kota dan terbang lurus ke depan. Kecepatannya tidak cepat karena dia mempertahankan kecepatan seorang kultivator formasi inti. Setelah dia berada 5.000 km jauhnya, awan kabut besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Kabut ini sangat aneh dan muncul entah dari mana. Dalam sekejap mata, kabut itu mengembun menjadi sebuah tangan yang terulur ke arah Wang Lin. Tangan itu juga menciptakan suara siulan melengking. Ejekan di mata Wang Lin semakin kuat dan kilatan petir menyambar di matanya. Saat tangan besar itu mendekat, Wang Lin melambaikan tangannya yang berisi gelombang energi spiritual surgawi yang kuat. Terdengar suara ledakan keras, lalu tangan besar itu langsung menghilang. Bahkan kabut di belakangnya pun tertiup kembali dengan kencang. Dan terdengar suara erangan yang menyedihkan dari dalam kabut. Kamu bukan seorang kultivator formasi inti. Kabut segera menghilang dan menunjukkan seorang pria kurus setengah baya. Dia batuk darah dan kilat mulai bergerak di sekujur tubuhnya. Wajah pria setengah baya ini dipenuhi ketakutan dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Ada kilatan hitam yang keluar dari tubuhnya. Jelas dia telah mengaktifkan semacam mantra. Wang Lin meliriknya dengan tenang dan dengan santai mengejarnya. Pria parubaya itu baru berada di tahap tengah Nesensol. Jika Wang Lin ingin membunuhnya, itu akan mudah. Pria parubaya itu dipenuhi ketakutan. Wang Lin hanya melambaikan tangannya dan itu sudah cukup untuk membuat Nesensolnya tercerai-berai. Jika dia tidak bisa kembali ke keluarga dalam waktu singkat, dia merasa pasti akan mati. Dia sangat menyesal melakukannya. Dia berpikir seharusnya tidak menuruti perintah tetua Sun untuk mencari masalah dengan Wang Lin demi beberapa batu roh. Yang membuatnya semakin takut adalah Wang Lin masih mengejarnya. Tekanan hidup dan mati ini hampir membuatnya pingsan. Beberapa ribu kilometer jarak berlalu dalam sekejap. Ketika pria tua itu memasuki kota, wajahnya sangat pucat. Sebagian besar Nesensolnya telah tersebar. Dia batuk seteguk darah lagi sebelum bergegas menuju rumah keluarga Sun di pusat kota. Setelah sampai di sini, dia tidak bisa lagi menahan Nesensolnya agar tidak berhamburan. Seketika dia langsung berteriak dengan suara yang serak. "Selamatkan aku!" Seolah-olah dia telah menggunakan kekuatan terakhirnya. Tubuhnya membungkuk dan langsung jatuh. Sebuah bayangan putih melesat mendekat. Sosok itu adalah seorang pria berjubah putih. Saat dia menangkapnya, ekspresinya sedikit berubah. Tanpa ragu, dia mengeluarkan sejumlah besar pil dari dalam tasnya dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, berbagai sosok menyerbu keluar dari rumah keluarga Sun dan beberapa bahkan terbang ke langit. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba menatap mereka dengan tenang. "Beraninya kamu menyakiti orang-orang dari keluarga Sunku." Orang-orang dari keluarga Sun yang terbang keluar mengangkat pedang terbang mereka dan menyerang. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menciptakan angin kencang yang langsung berubah menjadi badai. Badai itu menyapu semua anggota keluarga Sun dalam jarak 1000 kaki dan melemparkan mereka keluar. "Kalian semua mundur!" Teriakan terdengar dari dalam rumah dan kemudian 3 orang tua keluar. Di antara ketiganya adalah tetua Sun yang telah berdagang dengan Wang Lin. Pada saat ini, ekspresi tetua Sun tampak sangat suram. Orang yang berbicara adalah seorang pria tua berwajah merah. Dia menatap Wang Lin dengan dingin di udara dan bertanya dengan dingin. "Kamu dari keluarga mana? Apakah kamu tahu bahwa menyerbu ke rumah keluarga Sunku adalah kejahatan berat?"
Wang Lin tersenyum saat mendengarnya, lalu menunjuk ke arah tetua Sun di sebelah pria tua berwajah merah itu dan berkata, "Aku datang untuknya." Ekspresi tetua Sun menjadi semakin muram dan dia berteriak, "Anak kecil, perdagangan orang tua ini denganmu sudah berakhir. Mungkinkah kamu menyesalinya?" Wang Lin segera menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk ke arah pria parubaya yang sedang koma dan tersenyum. "Menarik sekali. Aku dicegat oleh orang ini tepat setelah meninggalkan toko. Setelah dia kalah, dia lari ke sini." Tetua Sun mendengus dingin saat mendengarnya, tetapi kedua pria tua di sampingnya langsung mengerutkan kening. Mereka menduga bahwa Penatua Sun itu rakus akan barang-barang orang ini, tetapi tidak dapat bertindak sendiri. Jadi, dia telah mengirim orang lain. Namun Sun Mouren adalah tetua keluarga Sun. Karena hal itu sudah terjadi, mereka pasti akan berpihak kepadanya. Segera pria tua berwajah merah itu tersenyum dingin. "Tidak masuk akal. Tidak peduli dari keluarga mana kamu berasal, tetaplah di sini hari ini. Tunggu tetuamu datang dan kemudian kita dapat memutuskan apakah kamu tetap hidup atau mati." Ada sedikit rasa dingin di matanya saat dia mengangkat tangan kanannya dan menekan ke bawah. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh saat tekanan kuat menekan langsung ke arah rumah keluarga Sun. Pada saat ini, ekspresi semua anggota keluarga Sun langsung berubah drastis. Mereka semua mengalirkan energi spiritual di dalam tubuh mereka untuk melawan, seolah-olah mereka akan segera runtuh jika mereka tidak melawan. Mata ketiga pria tua itu termasuk tetua Sun berbinar, tetapi ada sedikit rasa takut di dalamnya. Tidak masuk akal. Suara Wang Lin terdengar dingin dan menyebar. "Rekan kultivator, jangan marah." Sebuah suara kuno terdengar dari dalam rumah. Setelah itu, seorang pria tua berpakaian hitam perlahan melangkah keluar. Kemunculannya menyebabkan tekanan sedikit menghilang. Meskipun kultivasi orang ini belum mencapai tahap Ascendant, namun dia berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa dan hanya tinggal satu langkah lagi dari tahap Ascendant. Sepertinya dia hanya kekurangan sedikit pemahaman untuk mencapai terobosan. Namun Wang Lin melihat bahwa pria tua ini memiliki sedikit aura seorang kultivator Ascendant. Ini bukan karena dia menyembunyikan kultivasinya, melainkan karena ada aura lain seorang kultivator Ascendant yang bersembunyi di dalam dirinya. Orang tua berpakaian hitam itu segera berbicara perlahan. "Masalah ini adalah kesalahan keluarga Sunku, dan kami telah menyinggung rekan sesama kultivator." Setelah orang tua itu berkata demikian, ketiga tetua itu terkejut mendengarnya, tetapi sesaat kemudian mereka langsung tercerahkan. 200.000 batu giok surgawi dan kita akan melupakan masalah ini. Wang Lin dengan tenang menatapnya. Ekspresi pria tua berpakaian hitam itu sedikit berubah. Dia ragu sejenak lalu mengangguk. Hanya saja 200.000 batu giok surgawi adalah jumlah yang sangat besar. Dan ini hanyalah cabang dari keluarga Sun. Bisakah rekan kultivator menunggu 3 hari? Wang Lin menatap pria tua itu dengan penuh makna. Yang dia lihat bukanlah dirinya, melainkan kekuatan jiwa kultivator Ascendant pada tubuhnya. Kemudian dia mengangguk sedikit dan meninggalkan tempat ini tanpa berkata apapun lagi. Baru setelah Wang Lin berada jauh, pria tua berpakaian hitam itu merasa rileks dan kekuatan jiwa Ascendant menghilang dari dalam tubuhnya. Dia melotot ke arah tetua Sun sebelum mendengus dingin. Orang tua berwajah merah itu ragu-ragu dan berkata dengan lembut, 200.000 batu giok surgawi, bahkan di keluarga utama, itu adalah jumlah yang besar. Orang tua berpakaian hitam itu segera berkata dengan dingin, "Sebelumnya, kekuatan jiwa leluhur keluarga kita datang kepadaku dan memerintahkanku untuk menyetujui semua permintaannya.
Bukan hanya 200.000, bahkan 400.000 pun akan tetap diberikan. Selain itu, informasi tentang masalah hari ini tidak boleh menyebar. Kirimkan perintah keluarga dan jangan ganggu orang itu. Pada saat ini di lautan luas di sisi timur planet Ranyun, seorang pria berambut panjang dengan tubuh bagian atas telanjang sedang duduk dalam posisi lotus di kedalaman lautan. Pada saat ini dia tiba-tiba membuka matanya dan itu menyala seperti dua cahaya terang di lautan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit, kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah orang ini adalah kultivator ascendant yang tiba-tiba muncul? Hanya saja aku tidak bisa melihat melalui tingkat kultivasinya. Ada sesuatu di tubuhnya yang membuatku gemetar. Orang ini tidak bisa diprovokasi karena dia tinggal di kota keluarga Sunku. Mungkin ini kesempatan baik untuk keluarga Sunku. Pandangan terakhirnya adalah sebuah peringatan. Ya, dia mengatakan kepadaku untuk tidak mengganggunya. Orang ini memiliki kualifikasi untuk berbicara kepadaku seperti ini. Pria itu merenung cukup lama, kemudian dia terbang langsung dari dasar laut. Wang Lin bersiap untuk bersikap rendah hati selama berada di planet Ranyun. Ini akan memungkinkannya untuk berkultivasi dengan aman dan dengan cepat, meningkatkan level kultivasinya sehingga dia dapat kembali ke sistem bintang aliansi. Namun bersikap rendah hati tidak berarti dia akan menjadi seperti seorang kultivator tingkat rendah yang sebenarnya dan bertahan. Sikap rendah hati yang sebenarnya adalah tidak takut orang lain mengetahui tentang dirinya dan memperlakukan apa yang terjadi di sekitarnya dengan ketidakpedulian total. Dia juga tidak akan berpartisipasi di dalam situasi apapun di luar sana. Sikap rendah hati dan sikap seperti ini akan menciptakan kekuatan tak terlihat yang akan mencegah para petinggi planet Ranyun menyinggung perasaannya. Inilah hasil yang diinginkan oleh Wang Lin. Langkahnya pelan saat kembali ke perumahan di bagian utara kota. Pemuda itu masih berkultivasi di atas batu. Sepertinya pemuda itu telah berkultivasi dengan serius sepanjang hari. Begitu dia mendekat, pemuda itu membuka matanya dan mendengus pelan. "Kamu berhenti." Wang Lin terkejut mendengarnya. Dia berhenti berjalan dan menatap ke arahnya. "Tahukah kamu apa yang paling penting bagi seorang kultivator? Aku akan memberitahumu. Itu adalah ketekunan." Pemuda itu menatap Wang Lin dan terus berbicara. "Meskipun bakatmu tidak bagus, jika kamu tekun, maka akan ada peluang untuk maju. Aku telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun, dan beberapa kultivator yang datang ke sini telah mencapai tahap formasi jiwa. Mereka tidak pernah pergi pagi-pagi sepertimu dan menyia-nyiakan waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk berkultivasi. Bakatmu tidak bagus, jadi kamu harus lebih tekun. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa membentuk Nesensol seumur hidupmu." Pelajaran ini membuat Wang Lin semakin terkejut dan dia tersenyum kecut saat mendengarnya. Ketika pemuda itu melihat ekspresi Wang Lin, nadanya menjadi lebih baik, rasa jijik di matanya juga berkurang, dan dia berkata perlahan, "Bukan aku yang meremehkanmu. Kamu harus ingat bahwa di dunia kultivasi, kamu tidak boleh meremehkan dirimu sendiri jika kamu ingin orang lain menghormatimu. Energi spiritual di sini sangat padat. Jika kamu sudah selesai mengurus masalahmu, masuk ke kultivasi tertutup selama 1 dekade, maka mungkin akan ada hari di mana kamu mencapai tahap Nesensol. Pada saat itu, aku yakin kamu seharusnya bisa memiliki kekuatan dan bertanggung jawab di dalam keluargamu, seperti diriku." Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.